Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 26. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah empunyaan kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, permenungan kita hari ini bertema harapan iman sebagai penuntun jalan. Sabda bahagia yang diwartakan Yesus hari ini seolah-olah secara harafiah mengandung pembedaan atas status orang, yakni miskin dan kaya. Mereka yang miskin akan menerima penghiburan, sebaliknya yang kaya akan mendapat celaka. Namun, jika kita berusaha merenungkannya secara lebih dalam, maksud pesan Yesus bukanlah demikian. Sabda bahagia ditunjukkan kepada semua orang, tidak hanya kepada mereka yang miskin. Jelas bahwa yang miskin akan menerima kebahagiaan sebagai penghiburan bagi mereka, tetapi bagaimana dengan orang kaya? Terlalu mahalkah kebahagiaan bagi mereka, sehingga mereka tidak berhak menerimanya? Justru kepada mereka yang kaya, Yesus ingin memberikan suatu pesan tentang pentingnya sebuah harapan. Bagi orang kaya, harapan mungkin terkesan tidak begitu bermakna, sebab mereka sudah mempunyai apapun yang mereka inginkan. Hal ini berbeda dengan orang miskin, di mana hidup mereka dipenuhi dengan harapan untuk bisa lepas dari penderitaan. Namun orang kaya pun masih harus mempunyai harapan, terutama yang atas kebahagiaan yang kekal. Itulah yang boleh kita sebut sebagai kebahagiaan baru atau kebahagiaan rohani. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sebagaimana orang memang tidak mudah menemukan kebahagiaan batin karena hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Yesus mengajak kita semua agar mengarahkan hidup kita hanya tertuju padanya. Mengapa kita perlu menambatkan harapan kepada Yesus? Sebab Yesus adalah penggenapan atas janji keselamatan Allah. Melalui Yesuslah kehidupan kekal kita diterima.
Karena itu, warta sabda bahagia ditujukan kepada kita semua tanpa membedakan status kita masing-masing. Artinya, kita semua pun memelihara harapan cinta. Inilah kiranya yang perlu kita sadari, yakni kemampuan menghidupkan harapan, sebab harapan adalah perwujudan jalan seturut kehendak Allah. Semoga sebelum mengakhiri permenungan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Semua doa dan harapan ini yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.